adalah Al-Quran surah Al-Fil, surah Al-Humazah, dan surah Al-Asr. Ya, teman-teman yang sudah memegang Al-Quran bisa dibuka Al-Quran surah Al-Fil, Al-Humazah, dan Al-Asr. Ya, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan tadarus pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan dulu, jangan lupa teman-teman yang sudah hadir di sini untuk tetap mengisi absennya di Google Classroom ya. Karena absennya hanya dibatasi sampai pukul 11.30. Jadi teman-teman yang belum absen harap absen terlebih dahulu ya. Oke. Ya, langsung saja pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, bagaimana kabarnya semua? Dea, Naila, siapa, Sandi, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rania, Koyum. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juga nih suatu kesempatan yang sangat berharga pada pagi hari ini kita ditemani juga sama Pak Jumaro. Alhamdulillah Pak Jumaro bisa hadir pada hari ini mendampingi kita semua, alhamdulillah. Jadi teman-teman diharapkan untuk lebih aktif lagi ya untuk pelajaran hari ini. Tak terasa juga ternyata ini sudah pertemuan terakhir dengan saya. Artinya untuk kedepannya teman-teman bisa belajar seperti biasa dengan Pak Jumaro lagi, atau nanti ada sesuatu yang dibutuhkan lagi oleh Pak Jumaro, insya Allah kami siap untuk membantunya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke bab yang selanjutnya. Sebelumnya coba dong Bapak mau tanya, sebelum bab ini kita mempelajari bab apa? Coba ada yang tahu? Sebelum bab ini kita kemarin sebelum ujian kita mempelajari bab tentang apa? Ayo.
Ada yang tahu? Yang bab 6 itu loh. Ya, jadi sebelum kita mempelajari bab 3, ya, gimana? Meniti hidup dengan kemuliaan, Pak. Iya, meniti. Iya, meniti hidup dengan kemuliaan. Alhamdulillah, terima kasih dia sudah bantu menjawab. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari bab 6, yaitu tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan. Di dalamnya ada ukhuwah, ada yang namanya juga husnuzon, ada yang juga namanya mujahadah nafas atau pengendalian diri. Nah, sebenarnya untuk pelajaran kita yang bab ini itu sama aja tentang kemuliaan hidup. Nah, bedanya nanti ada materi khususnya, yaitu pada bab 3 ini kita akan mempelajari tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, teman-teman yang di rumah coba dibuka buku paketnya. Buku paketnya kalau teman-teman pegang, dibuka di halaman ke-33. Dibuka halaman 33. Di situ ada bab 3 mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah tentang kejujuran. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari juga apa itu ayat-ayatnya, apa itu hadisnya, dan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nanti kita akan mempelajari itu semua, insya Allah. Nah, ya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah teman-teman sudah bergabung sekitar berapa orang? 12 orang ya. Ya, pada Sandi ketua kelas tolong diingatkan lagi ya teman-temannya untuk ikut gabung juga. Ada 16 nih yang sudah gabung, alhamdulillah. Iya, Pak. Ya, terima kasih Sandi. Nah, coba teman-teman dibuka bukunya halaman 36 tentang memahami makna kejujuran. Itu di dalamnya ada pengertian dari jujur. Ya. Coba pengertian jujur, ada yang mau baca nggak? Halaman 36. Ada yang bersedia untuk membaca? Halo, ada yang mau membaca? Saya, Pak. Oke, Sandi, baik, siap. Halaman 36 ya, Sandi. Yang lain diperhatikan, coba. Iya. 1. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur kata tasdiqu atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Bahwa kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu secara istilah jujur atau tasdiqu bermakna satu kesesuaian antara ucapan perbuatan, kesesuaian antara iman dan ketaatan, 3 ketegasan dan kemantapan hati, dan 4 sesuatu yang baik yang tidak memberi kesalahan. Oke. Ya, baik Sandi. Coba Sandi, yang halaman 37 pembagian sifat jujur. Coba tunjuk satu temennya, gantian untuk baca. Siapa Sandi temennya yang mau baca? Aditya, Pak. Adityo, silakan Adityo. Pembagian sifat jujur. Membagi sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur dengan seperti berikut. Jujur dalam niat, tidak dorong seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah SWT. Jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan disampaikan. Setiap orang harus coba melihat katanya dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, itu maksud jujur di sini. Itu maksud jujur di sini.
ya, yaitu dalam sehingga perbuatan tadinya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya yang menjadi tabiat bagi dirinya. Iya, terima kasih pada Adityo. Nah, iya, ini adalah bab mengenai jujur. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari jujur. Nah, dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik. Nah, biasanya kita sering dengar tuh kata-kata sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, lawan dari kata sidik adalah dusta atau kizib biasanya kalau dalam bahasa Arabnya. Al-kazibu. Nah, itu adalah pengertian jujur secara bahasa atau secara terminologis. Sekarang jujur secara istilah. Nah, jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama tadi kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya jujur adalah sesuatu yang benar gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan kita berbuat itu harus sesuai. Terus ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu juga harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan kita sering-sering menyebar berita-berita yang tidak jelas kebenarannya atau berita-berita hoax. Itu berbahaya sekali ya teman-teman. Nah, sebentar ada yang ingin bergabung lagi. Niki. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sebentar. Nah, di sini ada pengertian jujur menurut Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali membagi jujur itu ke dalam 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau secara lisan. Nah, yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, apa sih jujur dalam niat atau berkehendak? Nah, jujur dalam niat atau berkehendak yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia perbuatkan itu semuanya diniatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang-orang lain. Jadi dorongan terbesar dia melakukan sesuatu pekerjaan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat-niat yang lainnya. Itu pembagian jujur yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sedangkan jujur yang kedua. Nah, jujur yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan. Nah, setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan faktanya yang sebenarnya, ia termasuk ke dalam jujur yang jenis ini. Nah, apa aja sih contoh jujur dalam jenis ini adalah menepati janji. Nah, janji adalah salah satu perilaku yang jujur yang harus kita harus kita laksanakan gitu. Nah, jadi jujur secara lisan itu pengertiannya menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Itu tadi pembagian yang kedua. Nah, yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi Imam Al-Ghazali membagi pengertian jujur itu menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur secara perkataan atau lisan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Seperti itu teman-teman. Coba mau tahu siapa? Dea Ananda. Imam Al-Ghazali membagi jujur ke dalam 3 bentuk. Apa aja Dea? Jujur dalam niat atau berkehendak, jujur dalam perkataan, lisan, jujur dalam perbuatan amaliyah. Alhamdulillah, bagus Dea. Alhamdulillah, berarti Dea
menyimak pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah sangat semangat sekali dia ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Itu yang tadi ada pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Nah, di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-70. Saya bacakan dulu ya, teman-teman bisa didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab bahwasanya Allah itu memerintahkan pada kita siapa? Orang-orang yang beriman. Kita adalah semua orang-orang yang beriman insyaallah. Nah, diperintahkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman itu ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya. Berarti kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Ini sudah jelas di awalnya dikasih